Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan MHBK Channel. Kali ini saya akan berbagi contoh soal latihan seleksi penerimaan tenaga ahli pengawas bibit ternak atau Wasbitnak. Latihan soal ini terdiri dari 6 bagian dengan masing-masing bagian terdiri dari kurang lebih 100 soal. Semoga dengan media latihan ini rekan-rekan dapat lolos seleksi sebagai tenaga ahli Wasbitnak. Dan demi berkembangnya channel ini, dimohon untuk meninggalkan jejak like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses untuk kita semua. Terima kasih. 1. Catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor, dan performan dari ternak dan tetua penurunannya disebut dengan A. Recording. B. Silsilah. C. Identifikasi. D. Rumpun. E. Galur. Jawabannya adalah A. 2. Hormon yang mempengaruhi terjadinya fase estrus pada ternak adalah A. Penurunan FSH dan peningkatan LH. B. Penurunan LH dan peningkatan FSH. C. Penurunan estrogen dan penaikan progesteron. D. Penurunan progesteron dan penaikan estrogen. E. Peningkatan estrogen. Jawabannya adalah A. 3. Tipe kornua uteri pada ternak sapi adalah A. Bicornua. B. Duplex. C. Bipartitus. D. Simplex. E. Delphia. Jawabannya adalah C. 4. Transfer embrio dilakukan pada saat A. Fase proestrus. B. Fase estrus. C. Fase metaestrus. D. Fase diestrus. E. Fase kapan saja. Jawabannya adalah D. 5. Unit pembibitan ternak adalah A. Wilayah sumber bibit dan bibit induk. B. Bibit induk dan stasiun uji performance. C. Stasiun uji performance dan wilayah sumber bibit. D. Wilayah sumber bibit dan bibit induk dan stasiun uji performance. E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. 6. Fungsi organ reproduksi testes bagi ternak jantan adalah A. Organ kapulatoris. B. Produksi spermatozoa. C. Penghasil hormon steroid. D. Maturasi spermatozoa. E. Jawaban B dan C benar. Jawabannya adalah E. 7. Persyaratan pemberian sertifikasi bibit adalah A. Ternak memenuhi persyaratan teknis sebagai bibit. B. Berasal dari tetua dengan recording lengkap. C. Performance produksi dan reproduksi baik. D. Jawaban A, B dan C salah. E. Jawaban A, B dan C benar. Jawabannya adalah E. 8. Seleksi performa bibit berdasarkan A. Performance individu dan performance populasi. B. Performance populasi dan performance anak. C. Performance anak dan performance individu. D. Performance tetua dan populasi. E. Performance individu, tetua, performance anak dan performance populasi. Jawabannya adalah C. 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2006 tentang A. Pedoman uji kompetensi pengawas bibit ternak. B. Sistem pembibitan ternak nasional. C. Peternakan dan kesehatan hewan. D. Sertifikasi ternak pembibitan. E. Persyaratan bibit nasional. Jawabannya adalah B. 10. Fungsi organ vas deferens pada ayam jantan adalah, kecuali A. Tempat pematangan sperma. B. Tempat penyimpanan sperma. C. Penghasil sperma. D. Menghubungkan testes dengan papilae. E. Saluran sperma. Jawabannya adalah C. 11. Jumlah inseminasi yang dibutuhkan oleh seekor ternak betina hingga terjadi kebuntingan berarti A. Calving interval. B. Calf crop. C. Cervix per conception. D. Conception rate. E. Fertilization. Jawabannya adalah C. 12. Vasektomi pada ternak jantan memiliki pengertian A. Pengikatan dan pemotongan vas deferens. B. Pengikatan dan pemotongan testes. C. Pengikatan dan pemotongan vas deferens dan testes. D. Ternak steril. E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. 13. Salah satu pengamatan kuantitatif pada ternak jantan adalah dengan pengukuran lingkar skrotum. Cara pengukuran yang tepat menurut SNI adalah A. Melingkarkan pita ukur pada bagian teratas skrotum. B. Melingkarkan pita ukur pada bagian terbawah skrotum. C. Melingkarkan pita ukur pada bagian tengah skrotum.
D. Melingkarkan pita ukur pada bagian terkecil skrotum. E. Melingkarkan pita ukur pada bagian terlebar skrotum. Jawabannya adalah E. 14. Selang waktu antara sejak beranak sampai dengan kawin terakhir yang menghasilkan kebuntingan adalah pengertian dari istilah A. SC. B. Days open. C. Calving interval. D. Calf crop. E. Conception rate. Jawabannya adalah B. 15. Persentase peluang kebuntingan sapi Bali atau fertilitas rata-rata sapi Bali adalah A. 0,95. B. 0,93. C. 0,85. D. 0,83. E. 0,75. Jawabannya adalah D. 16. Perhatikan hal di bawah berikut. 1. Warna badan kehitaman. 2. Tanduk pendek. 3. Lutut ke bawah berwarna putih. 4. Pantat berwarna putih dengan bentuk setengah bulan. 5. Terdapat garis belut di punggung. 6. Bentuk kepala lebar dan leher kompak. Yang merupakan A. 1,2. 3,4. B. 1,2. 3,6. C. 1,3. 5,6. D. 2,3. 4,6. E. 1,3. 4,6. Jawabannya adalah E. 17. Selain menggunakan timbangan, berat badan pada ternak sapi dewasa dapat ditafsirkan menggunakan rumus Sekul. Rumus yang digunakan adalah A, B, C, D, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah B, 18. Hal yang menjadi indikator dalam uji zuriat pada ternak adalah A. Sifat kuantitatif anak dengan tahun kelahiran yang sama dari bapak yang sama. B. Sifat kualitatif anak dengan tahun kelahiran yang sama dari bapak yang sama. C. Sifat kuantitatif anak dengan tahun kelahiran yang sama dari bapak yang berbeda. D. Sifat kualitatif anak dengan tahun kelahiran yang sama dari bapak yang berbeda. E. Sifat kuantitatif dan kualitatif anak dengan tahun kelahiran yang sama dari bapak yang sama. Jawabannya adalah A. 19. Hormon yang mempengaruhi kontraksi uterus pada proses kelahiran ternak adalah A. Prostaglandin. B. LH. C. FSH. D. Oksitosin. E. Prolaktin. Jawabannya adalah D. 20. Pada transfer embrio, istilah donor diartikan sebagai sapi. A. Sapi betina yang telah menerima transfer embrio. B. Sapi betina yang diambil embrionya. C. Sapi jantan yang membuahi untuk menghasilkan embrio. D. Sapi jantan yang diambil semennya. E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. 21. Pada transfer embrio, istilah resipien diartikan sebagai sapi. A. Sapi betina yang diambil embrionya. B. Sapi jantan yang membuahi untuk menghasilkan embrio. C. Sapi betina yang telah menerima transfer embrio. D. Sapi jantan yang diambil semennya. E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. 22. Keuntungan yang didapatkan dari penggunaan semen beku yang telah melewati proses sexing adalah A. Tingkat keberhasilan menghasilkan ternak yang bunting lebih tinggi. B. Dapat memilih jenis ternak yang diinginkan. C. Dapat memilih jenis kelamin ternak yang diinginkan. D. Tingkat kegagalan dalam pembuahan lebih rendah. E. Dapat memilih waktu pelaksanaan IB. Jawabannya adalah C. 23. Perhatikan hal di bawah berikut. 1. Warna badan coklat kemerahan. 2. Tanduk besar dan panjang. 3. Lutut ke bawah berwarna putih. 4. Pantat berwarna putih dengan bentuk setengah bulan. 5. Terdapat garis belut di punggung. 6. Bentuk kepala lebar dan leher K. A. 1,2, 3,4. B. 1,3, 4,5. C. 1,3, 5,6. D. 2,3, 4,5. E. 1,3, 4,6. Jawabannya adalah B. 24. Sifat produksi yang diukur pada ternak sapi potong untuk dilakukan uji zuriat adalah A. Produksi susu anak. B. Jumlah anak. C. Bobot badan anak. D. Bobot badan bapak. E. Produksi daging anak. Jawabannya adalah C. 25. Ciri babi durok adalah berwarna A.
putih. B. Merah. C. Hitam. D. Merah dengan bagian bawah tubuh putih. E. Pink. Jawabannya adalah B. 26. Ciri-ciri sapi jantan dewasa yang dapat dijadikan pejantan adalah kecuali A. Libido baik. B. Tidak ada cacat fisik dan penyimpangan karakteristik. C. Kualitas semen baik. D. Organ reproduksi normal. E. Bobot badan di atas rata-rata. Jawabannya adalah E. 27. Ciri-ciri sapi betina dewasa yang dapat dikawinkan adalah kecuali A. Memiliki BCS 2. B. Berumur lebih besar dari 1,5 tahun. C. Tidak memiliki penyimpangan karakteristik. D. Organ reproduksi normal. E. Dewasa kelamin. Jawabannya adalah A. 28. Kerbau moa merupakan salah satu jenis kerbau lokal Indonesia yang berasal dari A. Sumatera Selatan. B. Toraja. C. Maluku. D. Sumbawa. E. Bali. Jawabannya adalah C. 29. Pemeriksaan kebuntingan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum ternak untuk merasakan perkembangan uterus maupun ovarium disebut dengan istilah A. Palpasi rektal. B. Ria. C. ELISA. D. Non-return to estrus. E. USG. Jawabannya adalah A. 30. Kegunaan penilaian BCS pada ternak sapi potong adalah A. Pendugaan status nutrisi. B. Pendugaan status reproduksi. C. Indikasi penyakit kronis. D. Indikasi investasi endoparasit. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. 31. Kromosom pada ayam jantan adalah A. XX. B. XY. C. YY. D. ZZ. E. ZW. Jawabannya adalah D. 32. Tujuan pemerikasaan kebunting pada ternak sapi adalah A. Mengetahui kelainan reproduksi. B. Efisiensi biaya breeding program. C. Pertimbangan pengafkiran ternak. D. Mengetahui umur kebuntingan. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah E. 33. Pemeriksaan kebuntingan dengan palpasi rektal dapat dilakukan sedini mungkin. Akan tetapi sebaiknya dilakukan bulan setelah program kawin untuk mengurangi kesalahan dan tidak mencegah perkembangan embrio. A. 0 bulan. B. 1 bulan. C. 2 bulan. D. 3 bulan. E. 4 bulan. Jawabannya adalah C. 34. Keuntungan program kawin dengan inseminasi buatan dibandingkan dengan kawin alam adalah kecuali A. Mencegah inbreeding. B. Program kawin lebih terorganisir. C. Recording tentang tetua lebih mudah. D. Lebih animal welfare. E. Dapat memilih kualitas tetua. Jawabannya adalah D. 35. Keuntungan program kawin dengan kawin alam dibandingkan dengan inseminasi buatan adalah A. Dapat memilih kualitas tetua. B. Mencegah inbreeding. C. Program kawin lebih terorganisir. D. Recording tentang tetua lebih mudah. E. Lebih animal welfare. Jawabannya adalah E. 36. Prosedur penanganan pedet yang baru lahir dengan tepat secara berurutan adalah A. Pemotongan tali pusar, pembersihan lendir, pemberian tanda dan pencatatan dan pemberian kolostrum. B. Pemotongan tali pusar, pembersihan lendir, pemberian kolostrum dan pemberian tanda dan pencatatan. C. Pembersihan lendir, pemotongan tali pusar, pemberian kolostrum dan pemberian tanda dan pencatatan. D. Pembersihan lendir, pemotongan tali pusar, pemberian tanda dan pencatatan dan pemberian kolostrum. E. Pemotongan tali pusar, pemberian tanda dan pencatatan, pemberian kolostrum dan pembersihan lendir. Jawabannya adalah C. 37. Jumlah kromosom sapi adalah A. 30, B. 40, C. 50, D. 60, E. 70. Jawabannya adalah D. 38. Fase perkembangan zigot dengan pelekukan tubuh sudah semakin nyata dan terbentuk lapisan dinding tubuh embrio serta rongga. A. Morula. B. Blastula. C. Gastrula. D. Organogenesis. E. Blastosel. Jawabannya adalah C. 39.
Pertumbuhan dan perkembangan pada ternak sapi dapat diamati melalui A. Pengukuran, B. Penimbangan, C. Pengamatan, D. Jawaban A dan B benar. Jawaban A, B dan C benar. Jawabannya adalah E. 40. Sifat-sifat kuantitatif dan kualitatif pada ternak sapi potong adalah A. Produksi susu, bobot badan, dan tinggi badan. B. Bobot badan, warna dan tinggi badan. C. Tinggi badan, panjang badan dan lingkar dada. D. Produksi susu, bentuk ambing dan temperamen. Bobot badan, tinggi badan dan jumlah ambing. Jawabannya adalah B. 41. Luas kandang yang dibutuhkan oleh domba dengan umur 12 bulan adalah mm. A. 0,5, B. 0,75, C. 1-1,5, D. 2, 2,25. Jawabannya adalah C. 42. Umur dewasa kelamin dan dewa tubuh ternak domba jantan yang benar adalah A. 6-8 bulan dewasa kelamin dan 10-12 bulan dewasa tubuh. B. 12 bulan dewasa kelamin dan 6-8 bulan dewasa tubuh. C. 8 bulan dewasa tubuh dan 12 bulan dewasa kelamin. D. 10-12 bulan dewasa kelamin dan 6-12 bulan dewasa tubuh. 6-8 bulan dewasa kelamin 12 dan bulan dewasa tubuh. Jawabannya adalah 43. Bobot tetas telur ayam yang dikategorikan sedang berdasarkan SNI adalah butir. A. 70-80, B. 60-70, C. 50-60, D. 40-50, 30-40. Jawabannya adalah C. 44. Pada inseminasi buatan penggunaan plastik sheet bertujuan untuk, kecuali A. Mempermudah jalannya gun, B. Melindungi tangan dari kotoran, C. Melindungi gun dari kotoran, D. Mencegah penularan penyakit dari ternak satu ke lainnya, Mencegah terluka. Jawabannya adalah B. 45. Recording system adalah kegiatan yang meliputi A. Identifikasi, B. Pencatatan produktivitas dan reproduksi, C. Pencatatan silsilah, D. Pencatatan manajemen, Semua jawaban benar. Jawabannya adalah 46. Asisten teknis reproduksi adalah A. Petugas yang telah dididik dan lulus dalam pelatihan keterampilan khusus untuk melakukan inseminasi buatan. B. Petugas yang telah dididik dan lulus dalam pelatihan keterampilan khusus untuk mencatat, memilih dan menyeleksi ternak hasil inseminasi buatan. C. Petugas yang telah dididik dan lulus dalam pelatihan keterampilan dasar manajemen reproduksi untuk melakukan pengolahan reproduksi. D. Petugas yang telah dididik khusus tentang SPIB. Penanggung jawab pelaksana IB. Jawabannya adalah C. 47. Ternak unggul yang memenuhi syarat teknis, reproduktif maupun kesehatan, telah lulus dari uji performance dan uji zuriat untuk ditampung semennya dan diproses menjadi semen beku merupakan pengertian dari ternak. A. Jantan muda, B. Darah, C. Jantan, D. Pejantan, Donor. Jawabannya adalah D. 48. Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. A. Genetik, B. Sumber daya genetik, C. Bibit, D. Benih, Ternak. Jawabannya adalah 49. Tujuan inseminasi buatan pada ternak adalah A. Optimalisasi penggunaan dan penyebaran pejantan unggul secara lebih luas, B. Perbaikan mutu genetik, C. Meningkatkan angka kelahiran dengan cepat, D. Meminimalisir penularan penyakit, Semua jawaban benar. Jawabannya adalah 50. Melakukan penyusunan konsep penyempurnaan peraturan di bidang perbibitan ternak merupakan tugas dari Jabatan Pengawas Bibit Ternak. A. Terampil, B. Penyelia, C. Ahli pertama, D. Ahli muda, Ahli madya. Jawabannya adalah 51. Berikut adalah salah satu fungsi vagina pada sapi yaitu A. Sebagai tempat deposisi semen pada kawin alam, B. Sebagai tempat perkembangan fetus, C. Sebagai tempat fertilisasi, D. Sebagai tempat implantasi embrio.
E. Sebagai tempat deposisi semen pada inseminasi buatan. Jawabannya adalah A. 52. Lama bunting sapi rata-rata adalah A. 8 bulan, B. 9 bulan, C. 10 bulan, D. 11 bulan, E. 12 bulan. Jawabannya adalah B. 53. Masa setelah sapi partus sampai dengan bunting kembali disebut A. Service per conception, B. Calving rate, C. Non-return rate, D. Days open, E. Kopulasi. Jawabannya adalah D. 54. Bertemunya sel kelamin jantan dan betina disebut dengan A. Kopulasi, B. Distribusi, C. Ejakulasi, D. Fertilisasi, E. Kontrasepsi. Jawabannya adalah D. 55. Tempat bertemunya sel sperma dengan ovum adalah A. Isthmus, B. Vagina, C. Cervix, D. Corpus uteri, E. Ovarium. Jawabannya adalah A. 56. Deposisi semen pada saat inseminasi buatan adalah A. Vulva, B. Vagina, C. Cervix, D. Uterus, E. Infundibulum. Jawabannya adalah D. 57. Alat reproduksi terluar dari sapi betina adalah A. Cervix, B. Vagina, C. Vulva, D. Ovarium, E. Rectum. Jawabannya adalah C. 58. Salah satu keuntungan inseminasi buatan adalah A. Memperbaiki mutu genetik ternak, B. Menyebabkan inbreeding, C. Peningkatan SC, D. Memperpanjang DO, E. Menurunkan CR. Jawabannya adalah A. 59. Suhu air pada saat pengenceran towing semen beku adalah A. 25 derajat Celcius, B. 34 derajat Celcius, C. 39 derajat Celcius, D. 37 derajat Celcius, E. 31 derajat Celcius. Jawabannya adalah D. 60. Suhu nitrogen cair adalah A-196 derajat Celcius, B-186 derajat Celcius, C-176 derajat Celcius, D-166 derajat Celcius, E-156 derajat Celcius. Jawabannya adalah A. 61. Bagian gun IB yang berfungsi melindungi agar tidak terjadi perlukaan. A. Torak, B. Plastik glove, C. Plastik sheet, D. Pistolet, E. Cutter. Jawabannya adalah C. 62. Organ reproduksi ternak betina yang menghasilkan ovum adalah A. Uterus, B. Tuba falopi, C. Ovarium, D. Isthmus, E. Embrio. Jawabannya adalah C. 63. Lama siklus berahi sapi adalah A5-8 jam, B12-24 jam, C3-4 jam, D7-8 jam, E15-16 jam. Jawabannya adalah B. 64. Hormon yang berperan penting dalam sistem reproduksi manusia adalah hormon testosteron. Hormon testosteron pada pria dihasilkan oleh bagian yang tersebar di antara tubulus seminivirus, yaitu A. Epididymis, B. Prostat, C. Kelenjar Cowper, D. Vas deferens, E. Sel-sel Leydig. Jawabannya adalah E. 65. Berikut ini yang bukan merupakan alat reproduksi dalam pada sapi betina adalah A. Ovarium, B. Cervix, C. Epididymis, D. Uterus, E. Tuba falopi. Jawabannya adalah E. 66. Organ kecil pada sistem reproduksi sapi betina. Berjumlah 2 buah sepasang dan terletak di sisi kiri dan kanan uterus disebut A. Uterus, B. Cervix, C. Vagina, D. Ovarium, E. Mesovarium. Jawabannya adalah D. 67. Uterus sapi betina tersusun atas 3 lapisan. Lapisan yang menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah adalah A. Perimetrium, B. Endometrium, C. Myometrium, D. Epimetrium, E. Membran sel. Jawabannya adalah B. 68. Berbentuk seperti bulatan-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan serta melindungi perkembangan sel telur disebut A. Ovarium, B. Uterus, C. Folikel, D. Endometrium, E. Perimetrium. Jawabannya adalah C.
69. Hormon reproduksi yang bertanggung jawab terhadap ciri-ciri kelamin sekunder pada sapi betina adalah A. Testosteron, B. Tiroksin, C. Insulin, D. Estrogen, E. LH. Jawabannya adalah D. 70. Proses lepasnya sel telur dari folikel yang matang disebut A. Ovulasi, B. Sekresi, C. Folikulogenesis, D. Folikuler, E. Luteolisis. Jawabannya adalah A. 71. Bagian kepala sperma sapi jantan yang mengandung nukleus dan diselubungi oleh suatu lapisan yang mengandung enzim yang mempunyai fungsi membantu sperma menembus sel telur. Lapisan tersebut adalah A. Membran sel, B. Filamen protein, C. Mitokondria, D. Akrosom, E. Flagel. Jawabannya adalah D. 72. Pada saat proses pembentukan sel gamet jantan, spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis pertama dan menghasilkan A. Spermatogonia, B. Spermatid, C. Spermatosit sekunder, D. Spermatozoa, E. Sperma. Jawabannya adalah C. 73. Pembentukan sperma pada sapi jantan disebut A. Oogenesis, B. Gametogenesis, C. Mitosis, D. Meiosis, E. Spermatogenesis. Jawabannya adalah E. 74. Pada masa kebuntingan, hormon yang berperan menyiapkan dinding uterus untuk menerima implantasi zigot adalah A. Relaksin dan oksitosin, B. Estrogen dan prolaktin, C. FSH dan LH, D. Estrogen dan progesteron, E. FSH dan LTH. Jawabannya adalah D. 75. Hormon dalam sistem reproduksi yang berfungsi memacu pertumbuhan folikel pada ovarium adalah A. Relaksin, B. FSH, C. Estrogen, D. LH, E. Progesteron. Jawabannya adalah B. 76. Selaput pembungkus janin bagian dalam yang menghasilkan getah ketuban untuk melindungi embrio dari guncangan adalah A. Chorion, B. Amnion, C. Placenta, D. Saccus vitellinus, E. Allantois. Jawabannya adalah B. 77. Hormon dalam sistem reproduksi manusia yang berfungsi merangsang perkembangan ciri-ciri kelamin sekunder pada sapi jantan adalah A. Progesteron, B. Androgen, C. FSH, D. Prolaktin, E. Testosteron. Jawabannya adalah E. 78. Hormon yang berperan dalam kontraksi uterus saat proses melahirkan pada sapi adalah A. Prostaglandin, B. FSH, C. Oksitosin, D. Relaksin, E. Progesteron. Jawabannya adalah C. 79. Energi yang diperlukan untuk pergerakan sperma diproduksi oleh mitokondria. Mitokondria terletak pada bagian sperma A. Badan, B. Kepala, C. Ekor, D. Flagela, E. Akrosom. Jawabannya adalah A. 80. Jaringan yang menghubungkan embrio dengan uterus. A. Uterus, B. Kornu, C. Tuba falopi, D. Plasenta, E. Ovarium. Jawabannya adalah D. 81. Masa periode waktu setelah ternak melahirkan disebut A. Paspartus, B. Postpartus, C. Calving rate, D. Calving interval, E. Cervix preconception. Jawabannya adalah B. 82. Keadaan di mana ovarium seekor ternak tidak menunjukkan adanya aktivitas folikuler dan luteal disebut A. Partus, B. Abortus, C. Hipofungsi, D. Luteolisis, E. Regresi. Jawabannya adalah C. 83. Tugas pokok dari pengawas bibit ternak ahli adalah A. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengawasan bibit ternak, B. Menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak, C. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih serta pengawasan peredaran bibit dan benih, D. Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih serta pengawasan peredaran bibit dan benih. E. Menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih serta pengawasan peredaran bibit dan benih. Jawabannya adalah D.
84. Untuk mengenali seekor ternak perlu dilakukan: A. Pencatatan, pembuatan akte kelahiran. B. Pencatatan, pembuatan akte kelahiran dan dokumentasi. C. Pencatatan, penomoran dan dokumentasi. D. Pencatatan, dokumentasi. E. Pencatatan dan penimbangan. Jawabannya adalah C. 85. Berat lahir ditentukan pada saat: A. Anak sapi ditimbang setelah menyusu pada induknya. B. Anak sapi ditimbang sebelum menyusu pada induknya. C. Anak sapi ditimbang telah berumur 24 jam. D. Anak sapi ditimbang setelah minum susu kolostrum. E. Anak sapi ditimbang setelah diberikan eartag penomoran. Jawabannya adalah B. 86. Dalam mengidentifikasi anak sapi yang kita catat adalah: A. Jenis kelamin, berat lahir, panjang badan, lingkar dada, tinggi pundak, nomor induk dan bapak, dan ciri khusus serta dokumentasi. B. Jenis kelamin, berat lahir, panjang badan, lingkar dada, tinggi pundak dan dokumentasi. C. Jenis kelamin, panjang badan, lingkar dada, tinggi pundak, nomor induk dan bapak, ciri khusus dan dokumentasi. D. Jenis kelamin, berat lahir, panjang badan, tinggi pundak, lingkar dada, ciri khusus dan dokumentasi. E. Jenis kelamin, panjang badan, lingkar dada, tinggi pundak, nomor induk dan bapak, dan ciri khusus serta dokumentasi. Jawabannya adalah A. 87. Tindakan apa yang dilakukan apabila setelah 2 jam anak sapi lahir belum bisa minum susu? A. Memberikan susu bantu. B. Membantu anak sapi untuk menyusu dan perlu susu induknya diperah dan diberikan pada anak. C. Memerah susu induknya. D. Membantu anak sapi untuk berdiri dan memerah susu induknya. E. Membantu anak sapi untuk menyusu. Jawabannya adalah B. 88. Untuk mengetahui pertumbuhan seleksi ternak sapi dan ditentukan dengan: A. Penimbangan, pemberian pakan dan minum. B. Penimbangan, pengukuran dan penilaian. C. Penimbangan, pengukuran dan pemberian pakan. D. Penimbangan, penilaian dan pemberian pakan. E. Penimbangan, pengukuran, penilaian dan pencatatan. Jawabannya adalah E. 89. Uji performas adalah: A. Metode pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif dan kuantitatif yang meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian. B. Metode pengujian untuk mengetahui mutu genetik calon pejantan berdasarkan penampilan keturunan. C. Metode pengujian untuk memilih ternak bibit jantan. D. Metode pengujian untuk memilih ternak bibit dalam rangka mengurangi ketergantungan import bibit. E. Metode pengujian untuk memilih ternak bibit berdasarkan sifat kualitatif yang meliputi pengukuran, penimbangan dan penilaian. Jawabannya adalah A. 90. Untuk memilih ternak bibit yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui 4 tahapan. A. Persiapan, pencatatan, seleksi dan pengujian. B. Identifikasi lokasi, identifikasi peserta uji performans, identifikasi ternak dan seleksi. C. Persiapan, pengukuran dan pencatatan, seleksi dan pengujian. D. Persyaratan peserta, penentuan benih, pengukuran, pencatatan ternak dan seleksi. E. Identifikasi lokasi, identifikasi peserta uji performans, identifikasi pejantan dan seleksi. Jawabannya adalah C. 91. Berat badan, panjang badan, tinggi pundak, lingkar dada, jumlah puting dan lingkar skrotum adalah pengukuran. A. Kuantitatif kualitatif. B. Kualitatif. C. Konsumtif. D. Parameter. E. Kuantitatif. Jawabannya adalah E. 92. Warna bulu, bentuk kepala, telinga, tanduk, bentuk badan, warna kulit dan mulut adalah pengukuran secara A. Kuantitatif. B. Parameter. C. Kuantitatif kualitatif. D. Kualitatif. E. Konsumtif. Jawabannya adalah D. 93.
Dalam menangani kelahiran ternak sapi, langkah-langkah yang dilaksanakan adalah A. Identifikasi induk yang akan melahirkan. B. Memeriksa kesiapan alat dan bahan dan memastikan posisi dan kondisi fetus. C. Menangani proses kelahiran dan mencatat identitas ternak yang lahir. D. Melakukan pengukuran dan penimbangan ternak yang lahir. E. A, B, C, D benar. Jawabannya adalah D. 94. Terdapat dua metode skala yang umumnya digunakan dalam penentuan BCS yaitu A. Skala 1S D9 Amerika dan skala 1S D5 Inggris. B. Skala 1S D9 Inggris, skala 1S D5 Amerika. C. Skala 1S D9 Australia dan skala 1S D5 Kanada. D. Skala 1S D9 Kanada dan skala 1S D5 Australia. E. Skala 1S D9 Spanyol dan skala 1S D5 Indonesia. Jawabannya adalah A. 95. Dalam melakukan seleksi ternak berdasarkan PTM atau SNI berdasarkan A. Identifikasi ternak. B. Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif. C. Membandingkan data yang didapat dengan data SNI atau PTM. D. A dan B benar. E. A, B dan C benar. Jawabannya adalah E. 96. Persyaratan pada saat proses peredaran bibit adalah A. Surat jalan. B. Sertifikat dan surat keterangan bibit. C. Surat kesehatan hewan dan surat keterangan karantina. D. A, B dan C benar. E. A dan B benar. Jawabannya adalah D. 97. Penilaian kondisi tubuh ini tidak dapat dilakukan pada sapi bunting. Kapankah penilaian dapat dilakukan terhadap sapi yang melahirkan? A. 80 hari pasca melahirkan. B. 40 hari pasca melahirkan. C. 100 hari pasca melahirkan. D. 50 hari pasca melahirkan. E. 60 hari pasca melahirkan. Jawabannya adalah A. 98. Persilangan antar dua bangsa secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keturunan yang mempunyai karakteristik menyerupai tetuannya adalah A. Backcrossing. B. Grading up. C. Crossbreeding. D. Outbreeding. E. Inbreeding. Jawabannya adalah B. 99. Perkawinan antar keturunan dengan salah satu tetuannya disebut A. Backcrossing. B. Grading up. C. Crossbreeding. D. Outbreeding. E. Inbreeding. Jawabannya adalah A. 100. Tujuan menilai kondisi tubuh sapi adalah A. Melihat prestasi reproduksi. B. Untuk menilai seorang peternak dalam melakukan usaha. C. A dan B salah. D. A dan B benar. E. Salah semua. Jawabannya adalah D.